Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Biro. Pada malam hari ini saya berusaha untuk berbagi sharing pengalaman dan berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman mengenai pijat refleksi untuk sakit pinggang ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman. Apa kabar semuanya teman-teman ya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Pada kali ini kita langsung aja untuk pijat refleksi untuk sakit pinggang. Nah, sebelum kita melakukan pemijatan, maka kita membiasakan untuk melakukan yang namanya stretching ya, teman-teman ya, atau untuk melemaskan atau peregangan otot-otot yang ada di dalam telapak kaki ini, teman-teman ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal pada saat setelah melakukan pemijatan, teman-teman. Nah, ini hal yang penting teman-teman ya, untuk kita ketahui bahwa biasanya kadang-kadang kita nggak pakai stretching. Nah, itu kadang-kadang pada saat nanti dipijat itu pasien itu akan lebih sakit ya, pada saat karena ininya kaku ya. Oke. Nah, setelah kita lakukan langkah stretching ini selama 2 sampai 5 menit, baik yang di telapak maupun yang di punggung, maka kita balurkan. Kita balurkan dengan hand body lotion, bisa juga dengan olive oil, bisa juga dengan minyak urut atau minyak kelapa ya. Nah, itu supaya apa? Supaya ini lembab dan ini juga bagian atasnya juga lembab. Dan fungsinya juga itu untuk pada saat kita melakukan pemijatan, terutama dengan tongkat pijat itu supaya tidak lecet daerah sininya kulitnya ya. Oke. Nah, kita lakukan langsung ya teman-teman ya untuk pemijatannya. Untuk pemijatan kita mulai dengan yang namanya 3 titik pertama, seperti yang di video-video saya sebelumnya. Saya selalu menyebutkan ada 3 titik pertama yang harus kita lakukan pemijatan, dan ini tidak dilakukan harus pertama kali. Yang pertama adalah ginjal, saluran kencing, dan daerah sini adalah kandung kencing. Kenapa? Karena ini harus di awal dikerjakannya atau dipijatnya, supaya nanti pada saat setelah selesai pijat itu semua kotoran itu bisa maksimal dikeluarkan oleh sistem ginjal, sistem di saluran kencing, dan di sistem di kandung kencing, agar bisa keluar, jadi kita makin sehat. Oke. Nah, untuk menentukan ginjal kita raba gini ya, seperti di video saya juga sebelumnya. Kita raba begini aja, ketemu ada tulang ya. Nah, tulang. Nah, ini begini teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita di sini ya teman-teman ya. Nah, ini jadi begini teman. Tuh. Ini adalah titik ginjal teman-teman. Nah, ini titik ginjal. Nah, kemudian kita juga tentukan saluran kencing dan kandung kencing. Biasanya saya gampangnya begini aja nih. Nah, ini selalu sejajar ya, antara tulang jempol dengan ini telunjuk itu sejajar. Nah, di sini nih persis ada tulang. Nah, ini depannya ya, ini depannya. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, untuk jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi. Saya sudah sertakan linknya tuh ya, untuk melihat titik-titik refleksi. Nah, jadi teman-teman bisa download dan bisa ngeprint ya. Jadi teman-teman punya patokan titik-titiknya di sebelah mana adanya. Oke. Nah, ini kita lakukan pemijatannya seperti ini teman-teman ya. Bisa kita seperti ini. Bisa kita seperti ini pakai telunjuk ya. Bisa juga kita seperti ini. Atau misalkan teman-teman jarinya itu belum kuat, maka teman-teman menggunakan tongkat bantu alat pijat ya, baik yang ada ujungnya lebih runcing ataupun yang tumpul. Oke. Misalkan kita begini teman-teman. Nah, ini lakukan pemijatan ini selama 1 sampai 5 sampai 10 menit teman-teman ya. Nah, untuk ginjal ini agak keras ya dipijatnya ya. Karena berkaitan dengan pinggang juga nanti nih. Karena kan berkaitan dengan di belakang pinggang dia. Nah, ini dilakukan pijatan ini 1 sampai 2 kilo tekanannya teman-teman. Nah, kemudian juga gunakan hand body lotion. Jadi sebelum kita melakukan pemijatan, biasakan ini dibalur oleh hand body. Bila ini udah kering, kita tambahin lagi ya, supaya nggak lecet. Lakukan juga di saluran kencing. Oke, ini juga sama
fungsinya kandung kencing ya. Yang tadi ini saluran kencing, ini kandung kencing ya. Oke, setelah 3 titik ini, maka yang harus kita pijat adalah sistem yang ada di daerah daerah kepala. Hal yang pertama itu adalah daerah otak besar juga ya, otak besar dan kelenjar di bawah otak ya. Oke, nah ini kita lakukan pijatan seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk di otak besar ya, nah itu bisa, nah gini teman-teman. Jadi kita pijat tekanannya 1-2 kilo. Nah, tapi saya sarankan 1 kilo aja kurang lebih ya. Karena kalau kekerasan yang kita takutkan adalah, kita khawatirkan ini adalah titik saraf ini nanti malah nggak jadi fungsi atau mati. Dan itu akan merugikan kita ya. Oke, yang kedua adalah kelenjar bawah otak. Dia mengatur metabolisme teman-teman, salah satunya nih. Salah satu fungsinya mengatur metabolisme dan melayani kerja kinerjanya dari organ-organ yang ada di dalam tubuh ya. Oke, nah ini lakukan 1-2 menit, 5-10 menit, tekanannya 1 kilo aja kurang lebih, dan gunakan selalu hand body lotion ya teman-teman ya. Oke, nah setelah ini kita pijat daerah yang berkaitan dengan dengan sistem metabolisme. Nah, sistem metabolisme itu seperti kelenjar paratiroid. Nah, sakit pinggang itu biasanya itu berkaitan dengan tulang kan. Nah, tulang. Nah, ini makanya kita pijat di daerah kelenjar paratiroid. Nah, ini posisinya adanya antara ini sendi kedua ya, sendi kedua, dan ini pas pertemuan di antara sendi kedua dan sendi ketiga ini, dia posisinya adanya di sini teman-teman. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini kita pijat aja dia. Agak keras ya. Kadang-kadang saya pijatnya juga sampai ke arah leher sini nih. Ini kan sistem leher di daerah sini nih, yang sendi kedua. Ya. Oke. Nah, ini kita pijat agak keras karena dia mengatur pekerjaan pengaturan darah yang ada di darah ya, kalsium ya. Kalsium yang ada di darah maupun yang ada di tulang. Oke. Nah, ini kita pijat. Nah, 1-2 kilo tekanannya 5-10 menit. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion untuknya di sini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita pijat lagi juga kelenjar adrenal. Setelah dari sini. Nah, kelenjar adrenal itu posisinya adanya di sebelah sini teman-teman. Jadi di atas ginjal ya. Nah, agak di atas ginjal, ntar teman-teman bisa lihat. Nah, itu kita pijat juga, dia mengatur tekanan darah, mengatur juga gula yang ada di glukosa yang ada di liver, mempertahankan hormon seksual ya. Nah, ini fungsinya sangat penting sekali, tekanan darah kita agar lancar ya, agar stabil ya, nggak naik turun. Nah, ini fungsinya dia ngatur juga, dan fungsi utamanya adalah sebagai pelumas otot jantung, pelumas kerja otot jantung ya. Jadi agar otot jantungnya tidak kejang, tidak kaku, maka fungsi dari adrenal inilah yang melakukan pekerjaan tersebut. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan pemijatan di daerah lambung, usus 12 jari dan pankreas. Nah, itu posisinya adanya di sini teman-teman. Jadi kalau kita begini nih, kita lakukan tarik begini. Nah, ini posisinya di sini ya. Nah, ini sekitar sini. Nah, ini pankreas dan lambung ya. Nah, jadi saya gambar seitunya aja ya. Ini kurang lebihnya ya. Ntar teman-teman bisa lihat juga. Jadi kita pijat lambung agar untuk mengeluarkan asam lambung ya, supaya tidak menekan bagian atas ke arah jantung dan ke bagian ke belakang ya. Nah, kemudian usus 12 jari dan pankreas ini kita ketahui usus 12 jari itu mengeluarkan angin yang ada di lambung ya, terutama fungsi salah satunya juga menyerap ya makanan-makanan ya. Kemudian juga pankreas itu kita ketahui untuk mengatur kadar gula terutama ya. Salah satunya mengatur sebagai menghasilkan insulin yang mengatur kadar gula ada di dalam darah ya. Oke, ini kita lakukan pijatannya langsung aja ya, 1-2
kilo, tekanannya 5-10 menit durasinya, dan selalu gunakan hand body supaya tidak lecet ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian yang kita lakukan adalah pemijatan di daerah kandung empedu. Nah, kandung empedu itu posisinya ada di dalam hati ya. Nah, itu adanya di sebelah kanan, hanya ada di sebelah kanan. Nah, sebelum kita mengarah ke kaki kanan, kita selesaikan dulu pemijatan yang di kaki kiri. Nah, setelah kita lakukan pemijatan yang di sini, maka kita lakukan pemijatan di daerah apa? Ini tulang punggung ya. Daerah sini tulang apa? Tulang punggung, terus kemudian ini yang dekat sini nih posisinya nih begini nih, lurus begini nih ya. Lurus begini. Nah, ini nih daerah sini nih tulang pinggang. Ya. Tulang pinggang. Nah, sini. Yang ini tuh dari mata sini nih, ini adalah tulang punggung, setengahnya kemudian tulang pinggang. Ya. Nah, tulang pinggang. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Ini tulang punggung. Nah, ini tulang pinggang. Punggung dan pinggang ya. Sini ya, sampai sini boleh. Ini ada patokannya ini nih kalau saya. Di tulang ini nih, tulang yang nonjol. Oke. Nah, kemudian kita pijat juga daerah kelenjar getah bening teman-teman, untuk dia fungsinya salah satunya adalah yang paling utama mengantarkan dan mengeluarkan atau membawa kotoran yang ada di dalam darah, dan juga membawa hal-hal yang berkaitan dengan vitamin dan mineral untuk digunakan di dalam darah. Nah, ini teman-teman. Jadi ini tukang ngangkut-ngangkut nih. Nah, bila mana ini nggak berfungsi nih, nah ini bahaya nih untuk tubuh kita ya. Nah, ini adalah kelenjar getah bening bagian dada. Yang di sini bagian perut teman-teman ya, persis di depan di depan mata kaki nih. Nah, kemudian di sini adalah kelenjar getah bening bagian bagian atas. Nah, ini adalah bagian antara tulang dengan mata kaki sini nih, mata kaki luar bagian depannya ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ada kelenjar getah bening, itu ada 4, 1 2 3 4 ya, untuk di titik refleksi. Ini kita lakukan pemijatan semuanya dari atas sampai bawah. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ke arah jantung, agar kotorannya bisa terbawa, agar bisa disaring oleh ginjal dan dikeluarkan oleh air seni maupun lewat sistem pengeluaran lainnya. Oke. Nah, lakukan ini benar-benar dengan dengan balurkan hand body ya, karena kenapa sedikit-sedikit ini kulitnya lebih sensitif ya dibanding telapak. Kemudian tekanannya 1-2 kilo, kemudian juga itunya 5-10 menit. Nah, untuk yang di bagian yang di bagian ini dada, ini kadang-kadang karena dia antara dua tulang nih adanya di dalam, jadi kadang-kadang jari kita nih nggak muat nih jari kita. Nah, makanya kita pakai ini bantuan ya. Nah, seperti ini. Jadi di posisi di pinggiran tulang, nah itu biasanya penyakitnya di situ, kotoran-kotorannya. Ya. Jadi otot-ototnya kita lenturkan lagi yang di dalam antara tulang itu, agar supaya kotorannya bisa keluar, otot-ototnya bisa keluar. Jadi otot-ototnya yang di pinggir-pinggir tulang itu ya. Oke. Nah, lakukan juga untuk di kaki kanan untuk kandung empedu. Nah, jadi sebelumnya kita lakukan hal yang sama di kaki kiri ini, cuman perbedaannya tambahannya adalah di kaki untuk yang di kandung empedu. Nah, untuk di kaki kanan kita tentuin aja udah, misalkan nih di sini adalah udah ginjal ya. Ginjal. Nah, dia itu posisinya di sini, empedu. Nah, ini adalah liver. Ya. Nah, biasanya karena ini jadi saat deketan begini, saya biasanya langsung aja semua. Jadi perbedaannya tuh tambahannya untuk yang di kaki kanan ini kita pijat liver dan empedunya ya, di sini ya. Nah, yang lain-lainnya sama, dari mulai ginjal, saluran kencing, terus kandung kencing, terus kemudian otak besar dan dan kelenjar bawah otak, kemudian paratiroid,
lambung, usus 12 jari, pankreas, itu sama semuanya ya teman-teman ya. Kita lakukan pemijatan semuanya sampai ke kelenjar getah bening. Nah, bila mana ini sudah selesai, maka biasakan teman-teman minum air hangat 1-2 gelas atau teh manis 1-2 gelas agar metabolismenya cepat pulih kembali, tenaganya juga cepat pulih kembali. Dan kemudian juga untuk yang sakit pinggang ini teman-teman juga bisa minum ramuan-ramuan herbal seperti daun kumis kucing ya, bisa juga tempuyung ya, pohon tempuyung tuh daunnya ambil, kemudian juga jahe, lengkuas merah atau lada putih ya. Nah, itu bisa. Jadi dari beberapa hal tersebut teman-teman ambil tiga dari bahan tersebut, teman-teman jadikan sekitar 3 gelas ya, direbus ya, jadikan jadi 2 gelas, jadi minum pagi dan sore. Minumnya bisa hangat atau pada saat sudah dingin ya. Nah, itu adalah beberapa ramuan yang bisa teman-teman coba juga untuk membantu mempercepat penyembuhan dari pijat refleksi untuk sakit pinggang ya. Nah, kemudian dalam hal ini juga pada saat lagi sakit pinggang begini, teman-teman juga saya sarankan untuk menghindari hal-hal yang bersifat lemak ya, makanan-makanan yang mengandung lemak, jeroan, terus juga seperti emping, jengkol, kacang-kacangan, dan juga hal-hal yang bersifat pedas. Nah, ini adalah salah satu kunci agar teman-teman juga bisa cepat pulih dari sakit pinggangnya. Oke. Untuk selanjutnya, bila mana ini nanti setelah direfleksi itu ada hal yang kita mengetahui bagaimana caranya supaya kita mengetahui ini sudah bereaksi atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan setelah dipijat refleksi itu reaksi yang timbul itu adalah dia kalau dari kandung dari air seni itu biasanya kencingnya itu lebih bau, lebih agak keruh ya, agak keruh. Kemudian juga berwarna kecoklatan ya, lebih coklat gitu ya, tidak putih tidak bening gitu. Nah, kalau misalkan lewat BAB itu tinjanya lebih ini teman-teman, lebih lengket. Nah, kalau misalkan lewat kulit biasanya dia keluarnya lewat ruam. Nah, ada ruam-ruam atau borok yang ada, borok-borok kecil itu timbul biasanya kebanyakan di bagian paha itu kebanyakan, atau di bagian punggung. Nah, kemudian bisa juga itu suhu badan naik setelah dipijat. Itu adalah reaksi yang normal setelah kita melakukan pemijatan. Oke teman-teman, demikianlah sharing saya mengenai pijat refleksi untuk sakit pinggang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika bermanfaat silahkan share, like, dan komen. Dan bila mana teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan itu di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bisa jawab. Atau teman-teman bisa juga datang ke tempat saya untuk untuk melakukan pemijatan oleh saya ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi mengenai tentang channel ini. Di situ saya sudah sertakan alamat tempat saya memijat ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga semuanya sehat semuanya. Salam sehat untuk semuanya dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.